Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Berapa di antara saudara yang perlu Yesus? Setiap jam, setiap saat kita akan datang kepada Dia. Amin. Hanya orang yang perlu Tuhan akan mengalami cintanya yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Lagu ini mungkin lagu lama, lagu-lagu yang lama, himne ini banyak kali diciptakan oleh orang-orang yang berani mendatangi tiang gantungan karena Kristus. Orang-orang yang rela memberi hidupnya bagi Kristus, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, tapi mereka selalu meninggikan Yesus. Hari ini kita dalam keadaan baik. Bukankah ada begitu banyak alasan untuk engkau mendatang berkata, Tuhan, Kau terlalu baik. Tidak ada alasan untuk aku tidak menyembah-Mu. Tidak ada alasan untuk aku tidak bersyukur kepadamu. Terlalu dahsyat Yesus. Yang suci boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Hari ini biar bukan sekedar ibadah baik yang ada dalam ruangan Pakuwon, Surabaya, maupun yang ada di online, dimanapun Anda berada, di Indonesia, di bangsa-bangsa yang lain. Alkitab mencatat ketika kita menyatukan hati kita menyembah Raja di atas segala raja, open heaven. Yang setuju boleh katakan amin. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sambil mengangkat tangan kepada Tuhan bukan hal yang sangat biasa. Berapa di antara saudara hari ini yang remaja pemuda, anak muda remaja? Guys, engkau mendapatkan Yesus, engkau mendapatkan segala-galanya. Trust me. Ada di antara saudara anak muda, remaja pemuda, mulai dari tempat Anda duduk berdiri, Anda boleh angkat tangan, baik yang di online maupun yang di Pakuwon. Anak muda remaja, Tuhan punya banyak rancangan-rancangan yang dahsyat yang Anda tidak bisa lihat hari ini. 5 tahun ke depan Anda akan tersungkur dan melihat Yesus. 10 tahun ke depan, tahun-tahun ke depan Anda akan terkagum. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengejar Allah, Anda tidak akan pernah menyesal seumur hidup. Mari angkat tangan saudara. Ada orang tua yang hari ini memiliki anak yang tidak bersama atau mungkin ada di rumah. Mari kita berdoa, mari angkat tangan. I pray, Lord, anoint this young man, Lord.
Jesus mighty name, engkau akan melihat Tuhan secara pribadi. Banyak hal yang engkau tidak ngerti hari ini, engkau akan dibawa Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan punya cara. Tetap berjalan bersama dengan Yesus. Kadang Tuhan membawa engkau ke satu musim yang tidak umumnya, tidak pada umumnya. Kadang kau merasa bahwa sepertinya engkau mengalami kesendirian, tapi Yesus dia ada di sana mempersiapkan. Prepare your heart, your future. God will anoint you to preach the gospel, to bring the gospel to every nation. Allah akan mengangkat engkau dari muda. Tuhan mempersiapkan engkau. Jangan pernah melihat keadaan hari ini. Yesus lebih besar dari semuanya. Ada banyak mimpimu kadang-kadang seperti hilang ketika engkau berjalan bersama dengan Kristus. Engkau nggak tahu banyak hal tentang Yesus, tapi hatimu, spirit, engkau yang sangat merindukan Tuhan itu akan menyentuh surga. Dan juga anak muda remaja yang hadir pada siang malam hari ini, angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Tuhan jika ingin mengangkat Anda, itu hanya sangat mudah sekali, tapi Dia lebih tertarik hatimu. Biarkan Dia menemukan hatimu, dan semua yang di depan Alkitab mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lain menyusul, yang lain mengejar Anda dan saya. Angkat tangan kami di hadapan Tuhan. I pray double portion anointing upon the young people here. Maupun yang di rumah berdoa demi nama Yesus, pengurapan Allah yang luar biasa mengalir dengan tidak ada batasnya. Hamba berdoa, anoint him in Jesus mighty name. Double portion anointing upon you and upon us. Jesus mighty name. May I pray for you, Seraphim? Ada banyak hal hidupmu. Don't compare your life with others. Don't compare your life with others. Tuhan punya banyak hal yang kau tidak lihat hari ini. Trust His heart. Sekecil apapun yang kau lakukan bagi Kristus, sometimes manusia tidak lihat, tapi surga mencatat. Ada berapa di antara saudara Anda melayani? Saya melihat ada banyak volunteer yang luar biasa. Mereka all out buat Tuhan. Kadangkala engkau berpikir tidak ada orang yang tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, tapi surga mencatat dengan jelas, saudara. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. I pray, biar kuasa cinta Tuhan mengalir buat setiap orang yang ada pada saat ini juga, termasuk semua kami yang melayani dari atas panggung sampai di belakang, sampai di bagian belakang yang tidak terlihat, bagian depan juga. Hadirat kuasa-Mu turun buat setiap kami. Aku berdoa dalam nama Yesus. Seraphim, keep on walking with God, your God. Bapamu yang luar biasa, Dia bertanggung jawab penuh atas seluruh hidupmu. Dia akan menyatakan jalan-jalan yang tidak pada umumnya, jalan-jalan yang dahsyat. Kamu cuma hanya melihat beberapa tahun hari ini, engkau sedang menabur di satu tempat yang orang lain tidak mungkin menuai. Engkau yang akan menuainya. Sebab itu lakukan segala sesuatu sambil engkau memandang Yesus. Akan datang waktunya engkau akan menuai bahkan apa yang tidak pernah engkau ekspektasi. I speak bless and life upon you, Jesus mighty name. Ada berapa di antara saudara yang hari ini kau punya banyak waktu? Jika Tuhan ingin pakai hidup saudara untuk melayani Tuhan, engkau tidak akan pernah menyesal. Saya tidak akan share firman panjang. Saya hanya ingin memberikan encourage, karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata atas setiap anak-anaknya yang memberi hidup, hati, waktu, apapun yang kau buat bagi Kristus. Setuju? Boleh katakan amin. Alkitab mencatat di dalam Lukas 18 ayat 28, Petrus berkata kepada Yesus, Peter tried to regain some initiative. We left everything we own and followed you, didn't we? Petrus berkata kepada Yesus, kami meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Betul nggak? Dia tanya gitu. Betul kan? Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Tapi apa firman Tuhan berkata, Bapak Ibu? Dan Yesus berkata, said Jesus, and you won't regret it. Kau tidak akan pernah menyesal. Hari ini Yesus
Kalau Anda baca dalam firman Allah, dia keliling kota, keliling kampung hanya untuk mencari siapa yang mau mengikut dia. Dia bertemu Matius, dia bertemu Sakeus, dia bertemu pemungut cukai, Lewi dan yang lain. Dan selalu dia berkata, follow me. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Mereka tidak pikir banyak hal yang lain. Alkitab mencatat, dia panggil mereka nelayan. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Dan Yesus berkata, engkau tidak akan pernah menyesal mengikuti aku, melayani aku. Saya percaya surga mencatat dengan jelas. Yang setuju boleh katakan amin. Ayat selanjutnya berkata seperti ini. Yesus menjawab, no one who has sacrificed homes, brothers, sisters, parents, children, whatever will lose out. It will all back multiplied many times over in your lifetime. And then the bonus of eternal life. Tidak ada orang yang mengorbankan banyak hal untuk Kristus yang Anda pernah menyesal. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat itu akan kembali kepadamu many times, berkali-kali lipat, over in your lifetime. Alkitab mencatat barang siapa hanya memberikan secangkir air putih saja, dikatakan ada upah. Bapak Ibu datang di tempat ini mungkin bayar Grab, bayar Gojek, memberi persembahan dan apapun itu, lebih daripada secangkir air putih mineral yang dikatakan dalam firman Allah. Firman Allah berkata tidak akan pernah ada upah yang lewat. Yang Anda lakukan lebih dari itu. Surga tidak pernah tidak mencatat. Setuju boleh katakan amin. Dan dikatakan akan kembali kepadamu many times over in your lifetime. Ada berapa di antara saudara jika Yesus mampir dan bertanya, follow me? Maukah saudara tanpa mikir apapun dan berkata, Lord, aku bahkan bukan hanya ingin mengikut Engkau, I'll do anything. Aku akan melakukan apapun untuk Yesus. Itu pun tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Saya mengikut Tuhan, mencintai Tuhan. Dokter vonis tidak ada harapan, mungkin bisa ditayang. Tapi saya bilang sekali saya pernah mengikut Yesus, mengambil keputusan, saya tidak akan pernah kecewa. Sakit boleh dialami siapa saja, bahkan mungkin pendeta hamba Tuhan. Tapi di saat sakit justru saya tahu bahwa ada Yesus yang luar biasa. Saya tetap mencintai Tuhan. Dan kemudian Dia menyembuhkan saya beberapa tahun kemudian. Ada di antara saudara yang sakit cukup lama, belum sembuh. Sabar, waktunya pasti datang. Pak, jangan menyerah. Jangan menyerah apapun itu. Apapun yang Bapak tabur, anak cucu Bapak akan menuai. Orang yang menabur tidak pernah anak cucunya tidak menuai. Setuju boleh katakan amin. Saya mengikut Tuhan dan melihat kesembuhan terjadi. Bahkan bukan hanya itu, ketika saya sembuh, Tuhan memberikan saya bonus banyak hal, termasuk kalau Anda pernah tahu Miss Universe, Miss World, saya terpilih. Saya pernah sekolah nggak kepake karena saya pingin semuanya, saya ingin melayani Tuhan. Tapi suatu waktu saya pernah sekolah fashion, dan kemudian Tuhan kasih mimpi waktu saya lagi berobat di Singapura dengan kulit membungkus tulang. Anak saya, Kid David yang main gitar masih kecil. Dan saya dari kecil pindah ke Singapura tetap kulit membungkus tulang, dan dokter katakan tidak. Tapi jika Yesus hadir, tidak ada perkara yang mustahil. Setuju boleh katakan amin. Saya dipulihkan, disembuhkan. Bahkan Dia memberikan bonus hal-hal yang saya tidak pikirkan. Saya terpilih menjadi desainer untuk event dunia Miss World. Dan di sana ada Jacqueline Selose yang pernah depresi, yang pernah divonis dokter, yang pernah dalam keadaan terpuruk, tapi Yesus menyembuhkan. Dan Dia memberikan kekuatan. Bahkan Alkitab mencatat kalau engkau direndahkan, akan datang waktunya engkau akan ditinggikan. Setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara, sekali lagi, anak muda, dewasa muda, profesional muda, jangan pernah kubur mimpi Anda. Mungkin dari tempat ini akan diangkat orang-orang yang luar biasa. We never know. Saya pun sudah divonis dokter, Tuhan bisa percayakan untuk membuat gaun-gaun putri-putri internasional.
Siapa saya, saudara? Saya sedang menyelesaikan sekolah Alkitab, kemudian Tuhan percayakan dan gaun yang saya buat Miss Brasil, Miss CNN dan beberapa miss yang lain di hadapan para wartawan CNN, BBC, ABC dan semua yang lain. Saudara, ada checklist saya yang pernah down, yang pernah hancur, yang pernah divonis, yang pernah hancur, tapi Yesus tidak pernah berubah. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu saya mengencourage Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Anda tidak akan pernah kecewa. Setuju, boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya tidak akan pernah kecewa mengikut Yesus. Setuju, boleh katakan amin, saudara. Berapa di antara saudara jika Yesus lewat dan kau berkata, Tuhan, temukan aku, pakai aku, pinjam hidupku. I have decided to follow Jesus. Amen. I have decided, no turning back, no turning back, no turning back. Boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. I have decided to fall. Saya undang teman-teman praise and worship. Surga menemukan Anda dan saya. I have decided, no turning back, no turning back. I have decided, yeah, to follow Jesus. I have keluarga demi keluarga, orang tua, orang lanjut usia, remaja pemuda, temukan kami. In Jesus' mighty name. No turning back, no turning back. I have decided. Ini keputusan kami, Tuhan. Pernah menyesal. Yesus keputusan. You'll never regret. Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. 30 tahun yang lalu, di tengah kerumunan orang banyak, ada hamba Tuhan yang berkata, siapa yang mau mengikuti Yesus dan ingin melayani Dia? Saya berlari-lari ke depan dengan bercucuran air mata. Saya nggak tahu hari depan saya seperti apa. Saya dibesarkan dari keluarga yang kurang harmonis. Orang tua saya kalau berantem bisa pakai benda tajam. Can you imagine? Seumur saya tahu memanggil mami dan papi. Setiap hari saya lihat itu. Mami saya sering di kantor polisi sudah berdarah, bajunya sudah dirobek. Itu almost every day. Sebab itu saya mengalami depresi. Berkali-kali saya coba bunuh diri, minum baygon, lari di jalan tol dalam keadaan mabuk. Saya ingin mati, saya ingat 31 Desember. Tapi saya temukan saya nggak mati. Situ saya nangis karena saya tahu saya nggak tahu buat apa saya hidup. Suatu waktu saya bertemu dengan seorang makeup artist.
Dia cerita, dia katakan Yesus mengasihimu. Saya nangis. Kalau Yesus mengasihi saya, tapi Yesus menemukan kami. Kalau Anda pernah tahu my brother, dia sudah pernah ikut Tuhan, tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan. Tapi saudara tahu kemarin saya mendapatkan hadiah Natal sebelum saya ke Amerika. Kakak saya katakan, saya ingin kembali kepada Yesus. Anda tidak akan pernah menyesal pernah mengikuti Yesus. Nggak pernah. Never. Kesulitan, sakit, kekecewaan, penderitaan, kekurangan tidak pernah memisahkan Anda dan saya dari cintanya Yesus. Alkitab mencatat, aku dan seisi keluargaku akan mengikut Tuhan seumur hidup. Tidak peduli bagaimana keadaan hari ini, Alkitab mencatat Yesus akan mencari satu orang. Dalam Tawarik berkata bahwa mata Tuhan, the eyes of the Lord, Dia akan menyelidiki seluruh bumi, mencari jika ada satu orang yang mau berdiri untuk aku bersungguh-sungguh. Dan ketika engkau berdiri, engkau akan melihat orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang mencintai engkau, orang-orang keluarga, teman-teman terbaikmu. Alkitab mencatat, as for me and my house, we will serve the Lord. Berapa di antara saudara yang rindu keluarga kita dimenangkan? Jangan takut melihat keadaan. Yesus masih mendengarkan doa. Mazmur 65 ayat 2 berkata, Tuhan menjawab doa. Jika itu doa saudara, ada di antara saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, sungguh-sungguh di tempat ini ada masih banyak tempat untuk Anda boleh melayani Tuhan. Berapa di antara saudara yang rindu? Engkau berkata, Tuhan pakai aku. Tadi Serafim tadi belasan tahun, tapi sudah dipakai Tuhan, memberi diri untuk Tuhan. Tadi ada Yansen 18 tahun kalau nggak salah. Berapa di antara saudara rindu untuk melayani Tuhan? Rindu untuk do something bagi kerajaan Allah. Rindu untuk sacrifice untuk Injil diberitakan. Alkitab mencatat, secangkir air saja upahnya tidak pernah lewat. Apalagi Anda memberikan talenta, kemampuan, waktu, apapun engkau lakukan bagi kerajaan Allah, you will never regret. Setuju, boleh katakan amin. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Biarkan surga menemui angkat tangan kita tinggi di hadapan Allah. Yang di Pakuwon maupun yang di rumah, di mobil, di apartemen, di Indonesia, di bangsa-bangsa, mari angkat tanganmu. Ada banyak orang yang akan dipakai untuk kegerakan Allah, kerajaan Allah. Sekecil apapun yang Anda tabur, tidak pernah Anda tidak menuai. Setuju, boleh katakan amin. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Jika engkau menemukan kami mau berjalan mulai hari ini. Kami tidak akan tunggu orang ajak untuk melayani. Kami akan bertanya, where we can serve the Lord. Ada tempat di mana, apa aja. Surga tidak pernah menutup mata. Anak cucu orang benar mengikut Tuhan, menabur bagi kerajaan Allah, sacrifice all things, it will back to you many times over in your lifetime. Hari ini anak saya ada di Amerika, yang satu ada di Belgia, kemudian Kitan ada juga di Jakarta. Kami hanya ingin melayani, tapi Yesus pelihara dengan cara yang luar biasa. Mari sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang terbaik. No turning back, no turning back. Dengar dia panggil nama saya, dia panggil nama kita. Dengar dia panggil namamu. Here I am Lord, send me. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab yes. Ku
pernah kecewa kami melayani Yesus. Kami tidak sedang melayani manusia. We serve the best master ever. Suci boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Biar hari ini menjadi momen rekomitmen Anda untuk mengikut Tuhan. All out. Jangan takut akan apapun. Yesus yang kita layani, Dia bertanggung jawab. Ku jawab, ya